Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Allah, keluarga Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada hari ini saya ingin menyampaikan suatu renungan kembali firman Tuhan yang saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan apapun saat-saat ini bisa tetap memiliki pengharapan di dalam Allah, di dalam Elohim, di dalam Tuhan kita yang mengasihi kita dan memelihara kita. Bapak Ibu Saudaraku, Ibrani pasal yang ke-11 merupakan salah satu ayat fondasi yang merupakan favorit atau kesenangan saya, karena di dalam Ibrani 11 mendefinisikan tentang iman. Demikianlah dikatakan saksi-saksi iman. Bapak Ibu Saudaraku, perkataan saksi ini adalah perkataan istilah legal term atau istilah hukum. Nah, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudaraku apa yang saya renungkan pada hari ini tentang saksi-saksi iman, ya. Jadi mari kita lihat dan definisikan kembali apa itu iman. Iman adalah suatu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mengerti bahwa penulis Ibrani ini menggunakan istilah hukum pada zaman itu untuk mudah dipahami oleh begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara, pada saat saya merenungkan firman Tuhan, saya mengingat bahwa kita memiliki seorang pengacara besar atau yang disebut imam besar, yang disebut juga pengantara agung, namanya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam suatu pengadilan ada suatu kasus atau perkara, suatu perkara itu akan diputus oleh hakim, ya. Jadi hakim dalam hal ini adalah Tuhan, Allah Bapa kita. Dia yang memiliki keputusan dan kehendaknya terlaksana, kehendaknya yang terjadi. Tetapi di dalam kasus-kasus itu, Bapak Ibu Saudaraku, tahukah kalau kita itu tidak berdiri sendiri? Kita memiliki pengacara, kita memiliki seorang advokat, bahkan Roh Kudus pun di dalam diri kita menolong kita, karena dia disebut sebagai penolong atau advokat, seorang yang menghibur kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki peran. Setiap kita memiliki masalah pribadi, setiap kita memiliki masalah dan pergumulan sendiri-sendiri, tapi kita bisa menerapkan juga suatu prinsip di dalam Alkitab, yaitu berperkara dengan Tuhan. Berperkara dengan Tuhan itu artinya bukan berarti kita kurang ajar, bukan, tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita hak. Bapak Ibu Saudaraku, kalau pernah melihat sidang di televisi, ya, sidang secara online, ada sidang konstitusi dan lain sebagainya, kadang-kadang keputusan hakim itu bisa berlangsung 2 hari, 3 hari persidangan, tergantung jenis persidangan. Untuk persidangan pidana diperlukan bukti-bukti, Bapak Ibu Saudaraku, diperlukan saksi-saksi, ada saksi ahli, ada saksi mata, dan seterusnya. Suatu perkara itu diputus butuh waktu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sedang mengalami suatu persoalan, mengalami suatu permasalahan, bahkan dunia ini sedang mengalami pandemik global, mengalami virus corona, mengalami begitu banyak kekacauan di dalam politik, keamanan dan ekonomi, itu adalah suatu kasus. Dalam kasus ini kita tidak sendiri, karena Tuhan Yesus berdiri bagi kita untuk membela kasus kita. Maka hari ini kita sebagai pengacara-pengacara junior, artinya kita mendampingi pengacara besar kita. Tidak seolah-olah menyamaratakan posisi kita, tapi memang Tuhan mengundang kita untuk ikut berperkara, untuk berada di dalam sidang ilahi, karena kita juga telah memiliki roh yang sama, yaitu roh Kristus Yesus. Maka hari ini posisi kita melihat dalam tugas kita sebagai orang percaya adalah juga datang sebagai pembela, datang kepada hadirat Allah, datang di dalam sidang ilahi, datang di dalam penghakiman itu. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang bertanya apakah virus corona itu merupakan hukuman dari Tuhan. Jawaban yang pertama tentu bukan, karena hukuman dalam bentuk sakit, penyakit dan lain sebagainya telah ditanggungkan, telah dibayarkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia memikulnya di dalam tubuhnya, sehingga penyakit itu sebetulnya bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Tidak ada pandemi yang diskenariokan oleh Allah supaya manusia menderita. Hati Allah bukan demikian. Allah adalah kasih. Allah nggak mungkin membuat manusia menderita. Lalu apakah setan yang membuat penyakit ini, setan yang membuat virus ini? Bapak Ibu Saudaraku, setan juga telah dikalahkan. Maka setan tidak dapat merebut, mencuri, membunuh dan membinasakan apalagi orang percaya. Dan kuasanya telah dilucuti oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Kuasanya atas maut, kuasanya atas dosa, kuasanya atas penyakit, semuanya itu telah dilucuti. Mereka telah tidak memiliki kuasa apapun. Tetapi kenapa masih begitu banyak hal-hal yang
di sekitar kita yang kita lihat yang sangat nyata hari-hari ini adalah virus. Apakah virus ini, Bapak Ibu Saudara? Virus itu adalah bagian dari, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah penjelasan secara ilmiahnya. Virus itu adalah bagian dari alam, sama seperti mikroba, sama seperti bakteria. Virus ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang ditunggangi oleh iblis, menyebarkan ketakutan dan kebohongan yang membuat kita khawatir, panik, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini tidak lain adalah pekerjaan natural. Ada yang salah, gangguan di dalam pencernaan, ada bakteri, ada biota yang tidak seimbang di dalam tubuh kita, maka ada antibiotik ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1900-an. Antibiotik pertama yang disebut penicillin, Bapak Ibu Saudara. Dunia mengalami pandemik juga pada waktu itu, wabah. Begitu banyak sekali orang mati, tidak mengerti kenapa. Ternyata setelah ditelusuri meninggalnya karena disentri, karena diare, karena ada bakteri yang tidak baik, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian Tuhan turut campur tangan, bukan? Tapi butuh waktu. Selama, katakanlah dari Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu sampai ditemukannya penicillin itu butuh waktu 1900 tahun. Ada kasus yang Bapak Ibu Saudaraku yang harus kita doakan. Pada waktu itu mungkin banyak orang percaya yang tidak tahu dan tidak mendoakan bahwa masalah-masalah itu dapat kita bawa di dalam pengadilan, di dalam sidang ilahi, di mana Yesus membantu kita di dalam perkara. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang percaya, kita bersama-sama di dalam sidang ilahi membawa bukti. Iman adalah dasar. Jadi kita datang ke pengadilan itu tidak bisa datang tanpa bukti, tidak bisa datang tanpa dasar. Apa yang sedang kita bela sekarang ini? Kita sedang membela perkara-perkara orang yang susah, perkara-perkara orang yang sedang menderita dengan kesulitan-kesulitan oleh karena wabah ini. Maka kita datang dengan iman. Bagian kita adalah datang dengan iman, karena iman itu cukup sebagai dasar dari segala yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Pandemi ini selesai, global pandemic ini, wabah ini selesai. Dan bukti, iman juga adalah bukti. Jadi ketika kita datang di dalam persidangan Allah, yang diminta nggak lain bukan berkas-berkas, bukan file yang menumpuk, tidak, tapi Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara. Karena dari Alkitab, mendengar Alkitab, maka iman timbul. Dan iman timbul ini adalah sesuatu bukti dari segala yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat? Orang kembali normal, dunia kembali berjalan dengan baik, ekonomi kembali bangkit, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang sehat kembali, termasuk untuk keadaan kita sendiri. Saya sendiri mengalami pergumulan, Bapak Ibu Saudara, di dalam area-area tertentu, tapi saya yakin, saya mau hidup di dalam iman dan melihat bahwa diri saya telah pulih, diri saya telah mengalami kesembuhan, diri saya telah mengalami restorasi yang dari Allah. Maka pada saat kita datang di dalam pengadilan Allah, Allah tidak memperhitungkan perkara lain kecuali daripada mana buktinya, mana dasarnya, apa harapan kalian. Dasar dan pengharapan kita di dalam persidangan ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya katakan bahwa pandemi, virus dan lain-lain sebagainya itu bukan dari Allah, bukan juga dari setan, karena setan tidak punya kuasa. Allah tidak mungkin, karena Allah adalah kasih. Jadi itu adalah gejala alam, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pada zaman Bapak Ibu Saudara, kalau ingat di dalam Kejadian 6, Tuhan menghukum manusia dengan banjir. Banjir itu pun dari alam. Jadi itu adalah fenomena di mana hujan itu dibuat turun 40 hari, tidak berhenti 40 malam, sampai menghanyutkan dunia, dan hanya satu keluarga di dalam Bahtera, yaitu Nuh, yang diselamatkan. Tapi itu adalah force of nature, kekuatan alam yang dipakai oleh Allah itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Allah tidak menghukum manusia, karena penghukuman itu telah ditanggung oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita lihat, maka di dalam kejadian saat-saat ini, virus itu adalah bagian daripada struktur alam, bagian daripada elemen komponen alam yang sedang bergejolak, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam mungkin ingin menyeimbangkan populasinya. Tapi iblis menggunakan itu untuk tujuan dasar mereka, mencuri, membunuh, dan membinasakan, merampas damai sejahtera, ketenangan di dalam hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita hari ini di dalam sidang ilahi, ketika kita membawa firman, kita dapat berperkara di hadapan Allah dan berkata, Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil, karena Engkau adalah Tuhan atas alam semesta. Engkau adalah Tuhan yang mengendalikan alam. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan ini, kira-kira bukti apa yang bisa kita bawa ya di dalam persidangan, di dalam sidang ilahi ini? Firman apa yang bisa kita bawa? Kita perlu gali, Bapak Ibu Saudaraku. Paling tidak saya menemukan beberapa hal. Yesus, Tuhan, kami ingat bahwa Engkau pernah mengubah air menjadi anggur. Itu adalah proses kimiawi, Bapak Ibu Saudaraku. Nggak mungkin mengubah air menjadi anggur kalau tidak ada intervensi cara ilahi mengubah struktur natur daripada air itu. Yesus pernah berjalan di atas air. Dia juga sedang mengalahkan hukum natur, hukum alam natural, hukum alami gravitasi. Yesus berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudaraku. Dia pernah juga mengutuk suatu pohon yang tidak berbuah, dan dia katakan bahwa pohon ini tidak akan pernah berbuah lagi. Dan kemudian
kemudian layulah pohon itu juga menentang hukum alam, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita bawa bukti-bukti di dalam Alkitab ini di hadapan Allah bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Tuhan, di dalam doa-doa kita Engkau tetap sama. Engkau berkuasa atas alam semesta. Bukan lagi masalah iblisnya, bukan lagi masalah setannya, karena setan telah diselesaikan. Tapi masalah alam ini Engkau punya kuasa, Tuhan. Engkau berkuasa atas bahkan angin topan yang mengamuk ketika Yesus sedang tertidur. Dia katakan, diam, tenanglah. Dia berkuasa atas alam. Maka kita datang kepada hadirat Tuhan untuk kasus apapun di dalam diri kita. Kita dapat mencari firman. Dan kemudian kita datang mengadukan perkara kita. Itu yang disebut sebagai mari duduk dan berperkara dengan Tuhan. Maka hari ini bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, sebagai orang percaya, mari kita datang bersama dengan advokat agung Yesus Kristus. Dia datang di hadirat Allah mendoakan kita. Dia datang mendoakan bumi ini. Kalau bisa dia ingin memeluk satu persatu orang yang sedang sakit. Kalau bisa dia ingin memeluk bumi ini. Dia ingin menyembuhkan kembali. Tetapi kehendak Allah terjadi. Kehendak Allah, kehendak Elohim Bapa yang terlaksana. Maka pada hari ini ketika jumlah orang percaya sudah begitu banyak dalam persidangan ilahi, mereka meratap, mereka berdoa, mereka berseru di dalam nama Yesus. Tuhan, lakukan keseimbangan kembali di alam ini. Bantulah supaya segala pandemi ini berhenti. Di dalam nama Yesus, pakailah ilmu kedokteran, para ilmuwan Tuhan. Kami berseru, tolong lihat perkara ini, tolong lihat kasus ini, tolong lihat perkara ini. Bahkan firman-Mu berkata bahwa kesudahan segala sesuatu itu memang akan terjadi, tapi belum sekarang waktunya, karena Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Bagaimana jika begitu banyak pandemi, begitu banyak virus, orang menimbulkan orang mati, menimbulkan kematian banyak orang, begitu banyak orang yang tidak bisa mendengar Injil. Ini tidak bisa terjadi demikian, Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdiri di atas firman Tuhan, kita punya keyakinan Allah di sorga itu Allah yang mendengarkan kita. Di dalam nama Yesus Kristus kita berperkara pada Tuhan siang dan malam. Tuhan, lihatlah kepada dunia yang menderita. Tuhan, lihatlah kepada mereka yang sakit belum percaya, mereka membutuhkan Yesus. Tuhan, kami tahu Engkau berkuasa atas alam semesta. Lakukanlah itu sekali lagi untuk kami ini, Tuhan. Kami tidak ada seorang pun yang berdaya, kami gak mampu. Hikmat manusia, kepintaran para ilmuwan pun semuanya belum sampai ke sana. Tapi Tuhan, taruhkanlah hikmat Tuhan. Tuhan, taruh campur tangan, berintervensilah Engkau, beracaralah dalam kasus ini, Tuhan. Kami berdoa, selesailah kasus ini segera di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau hakim sudah mengambil keputusan itu akan terlaksana. Kalau dia berkata stop, maka itu semua akan stop. Kalau dia berkata bersalah, sesuatu bersalah. Virus corona harus dikatakan bersalah karena telah merenggut begitu banyak nyawa, banyak orang yang belum percaya. Maka hari ini kita berdoa dengan iman dan percaya dengan yakin bahwa semua sakit penyakit itu, semua virus itu harus berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku telah mengikuti renungan singkat pada hari ini. Ini bukan kata-kata yang membuat kita gembira atau membuat kita terbawa suasana kemudian hidup ceroboh. Tidak, tentunya kita masih harus tetap hidup di dalam aturan. Kita harus tetap mengadakan physical distancing, cuci tangan dan lain sebagainya, memiliki hikmat untuk segala sesuatunya. Tapi jangan lupa kehidupan doa, kehidupan firman, gali firman Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk menemukan sesuatu yang Tuhan memang telah taruhkan di dalam diri kita. Suatu fungsi pendoa syafaat dikatakan adalah intercessor. Intercessor artinya adalah orang yang berdiri di tengah, orang yang berada di antara. Ada yang berperkara, ada yang sedang berperkara, itu dunia ini sedang berperkara, dan kita minta rahmat Tuhan dicurahkan atas suatu perkara itu. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku dapat terlibat di dalam doa-doa, dapat juga walaupun singkat satu hari sekali berdoa juga bisa dilakukan untuk setiap orang yang sedang mengalami masalah-masalah yang disebabkan oleh virus ini. Nah, saya pikir ini saja yang dapat saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Bapak Ibu Saudara, keluarga Allah berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.